Banyak orang merasa sudah beribadah, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu belum sempurna. Sedangkan perintah Tuhan Yesus sendiri adalah, kamu harus sempurna, seperti Bapa sempurna. Itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintahkan, jangan pernah dilawan. Harus diaminkan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus cari. Minta tolong Tuhan. Belajar firman. Bergumul setiap hari. Berdoa. Merenungkan hidup ini. Bersama Roh Kudus. Karena Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Ada amin? Banyak orang tidak merasa ada Roh Kudus dalam dirinya. Makanya hidupnya tidak benar. Bicara soal ibadah. Ada satu kata dalam teks Ibrani. Perjanjian Lama. Kata itu adalah avodah. Ibadah bahasa Indonesianya. Dalam teks Ibrani itu avodah. Avodah. Ini bacanya avodah, Bapak Ibu. Yang penting artinya. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti Ibraninya, nggak apa-apa. Artinya, avodah itu apa? Karena kalau ibadah itu dimengerti dengan salah, maka orang itu ibadahnya salah. Sebab manusia menggerakkan hidupnya sesuai apa yang ada di pikirannya. Itu sebabnya sangat berbahaya mengisi pikiran dengan sembarangan. Avodah artinya yang pertama, work. Work itu artinya kerja. Yang kedua, service of worship. Apa itu? Pelayanan. Bisa juga penyembahan. Pelayanan atau penyembahan. Kebaktian. Itu semua kata-kata itu bisa ditukar-tukar. Ya. Dalam teks perjanjian baru dipakai kata latreia. 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 Ini bacanya latreia, Bapak Ibu. Artinya sama. Ibadah, avodah. Ya, artinya ini. Kalau kita belajar Alkitab, tidak boleh pilih-pilih ayat. Itu sudah sering saya ulang. Harus menyeluruh dari awal sampai akhir. Pada mulanya, ibadah itu seperti apa sih? Kita mesti tahu juga. Pada mulanya kita baca dulu. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan. Mengusahakan ini apa? Sebab kalau kita lihat bahasa Indonesianya, banyak orang jadi tidak mengerti. Kalau kita lihat teks aslinya, kita baru mengerti. Mengusahakan itu apa? Taman itu harus diusahakan. Bumi yang diciptakan Tuhan ini harus diusahakan. Diusahakan ini apa? Ini dalam teks asli Alkitab disebut leavdah. Bahasa teks aslinya leavdah. Leavdah ini sama dengan akar kata yang dipakai tadi, avodah. Akar katanya afat. Itu sama. Nah, ini artinya yang pertama bekerja. Kerjakan taman itu. Yang kedua mengolah. Olahlah taman itu. Jangan dibiarkan. Diolah. Yang ketiga membudidayakan. Membudidayakan. Ketika bumi pertama kali diciptakan, belum ada apa-apa.
harus dibudidayakan, harus dipelihara, harus dikerjakan. Itu perintah Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Inilah ibadah mula-mula. Teks mengusahakan ini, itu ibadah. Jadi sebenarnya ibadah mula-mula di Eden itu, yang dikerjakan Adam, itu bukan begini, bikin gereja. Lalu jam-jam tertentu berdoa, jam doa. Nggak ada. Lalu mempersembahkan kambing bakar atau domba. Nggak ada itu begituan. Ibadah mula-mula itu di Taman Eden itu manusia hidup bersama Tuhan. Amin. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ibadah mula-mula. Pada mulanya ibadah itu begitu. Yang jadi masalah itu kemudian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mulai apa yang dilakukan? Kain membunuh Habel. Lalu apa yang dilakukan? Kenapa membunuh? Mulai ada korban bakaran. Betul? Mulai ada ritual. Kain mempersembahkan. Tadinya nggak disebut. Tapi sekarang mempersembahkan. Dan ditolak. Marahlah dia. Adiknya dibunuh. Terjadi kejahatan mula-mula. Ya, sebelumnya papa mamanya yang berbuat jahat. Tidak taat pada perintah Tuhan. Kemudian singkat kata, ibadah berkembang menjadi liturgis. Sifatnya menjadi liturgis. Mula-mula begini, sekarang jadi liturgi. Jadi agamawi. Semua bentuknya mulai ada ritual, persembahan, berbagai macam persembahan, korban bakaran, udah mulai itu. Akhirnya memuncak ibadah itu. Di 2 lokasi. Di zamannya Tuhan Yesus, ibadah terpusat dalam 2 lokasi. Di mana itu? Pusat ibadah di zamannya Tuhan Yesus. Ada 2 lokasi. Satu di Yerusalem. Hari itu di Yerusalem ada apa kok menjadi pusat ibadah? Ada bangunan. Bait Allah. Di sini ada bait Allah. Kebanggaan Israel. Ya punya Allah. Bait Allahnya ada di sini. Yang kedua, apa itu? Di mana? Di gunung. Gunung Gerizim. Di Gunung Gerizim adalah orang-orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa sekitarnya. Jadi ditolak oleh yang Yahudi asli, Israel asli. Udah nggak asli, nggak boleh ke bait Allah. Kafir katanya gitu. Makanya mereka buat sendiri di Gunung Gerizim. Hari itu terpusat dalam 2 pusat ibadah. Ketika zamannya Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya lalu terjadi dialog. Di zaman itu bait Allah masih berdiri loh, masih berdiri. Ya. Di bait Allah apa yang dilakukan? Ritual-ritual. Persembahan kurban di dalam bait Allah. Modelnya begitu di zaman itu. Tetapi di tahun 70 Masehi bubar semuanya. Di tahun 70, 40 tahun kira-kira setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bait Allah hancur. Dihancurkan oleh Jenderal Titus. Romawi. Diubrak-abrik, habis bait Allah. Sampai hari ini tidak ada lagi. Yang ada cuma tembok ratapan. Sisanya itu. Dan fondasinya masih ada. Jadi bait Allah sudah tidak ada. Korban bakaran sudah tidak ada. Karena bait Allahnya nggak ada. Lalu bagaimana ibadah sekarang ini? Yang sempurna yang bagaimana? Kalau dulu di bait Allah. Kalau sekarang bagaimana? Nah ini dia. Kalau ibadah itu mau sempurna ya. Kita harus ibadah kepada Tuhan yang benar. Percuma ibadah macam apapun, kalau tidak ditujukan ke Tuhan yang benar. Percuma, untuk apa? Tujuannya salah. Nah yang benar yang mana Tuhan?
Alkitab sudah menulis kitab suci. Banyak orang Kristen tidak baca Alkitab. Kita baca Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, ini Nabi Yesaya menulis nubuatan ini bahwa tidak ada juru selamat selain Tuhan. Jadi juru selamat itu adalah siapa? Tuhan. Tuhan di situ kan huruf besar. Teks aslinya ini YHWH. Adonai, Cok. Bacanya Adonai itu. Ada orang yang baca Yahweh, ada orang yang membaca Yehova. Ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau para rabi, para rasul, Tuhan Yesus tidak pernah ngomong begitu. Adonai. Kalau nggak Adonai ya Bapak atau Kurios, itu bisa. Nah, oke. Yesaya 43 ayat 11, juru selamat cuma satu, yaitu Adonai, YHWH. Jelas ya? Amin? Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Iya, tidak ada Allah selain daripadaku. Ku-nya di situ siapa? Tuhan yang besar itu hurufnya. Tidak ada Allah lain selain YHWH. Jadi yang dimaksud Allah di situ atau terjemahan dari Elohim itu adalah YHWH. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Dengan dua ayat ini artinya apa? Juru selamat cuma satu, tidak ada yang lain, yaitu Adonai. Dialah Elohim atau Allah kita, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jelas definisinya. Jadi jangan bilang bahwa di Alkitab tidak pernah ada definisi itu. Jelas. Orang Kristen harus tahu juga bahwa Allah kita Adonai, YHWH. Yang di kemudian hari inkarnasi menjadi manusia dalam daging yang bernama Yesus. Dalam bahasa Ibraninya Yeshua. Itu maksudnya. Jelas ya? Jadi kalau seseorang tidak beribadah terhadap dia, sia-sia ibadahnya. Biar dibakar sekalipun tubuhnya. Percuma. Biar kau mati untuk dia, percuma kalau bukan Tuhan Yesus. Ada amin? Ibadah yang benar, tujuannya harus benar, Tuhan Yesus. Tuhan ngajar, Bapa kami yang di surga. Ada Bapa, ada Tuhan. Ada Bapa, ada anak. Allah Bapa, ada Allah anak. Suatu hari Tuhan naik ke surga, aku akan mengutus penolong yang lain bagimu, Roh Kudus. Ada 3 pribadi kan? Jelas. Tujuannya jelas. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, YHWH. Siapa itu YHWH itu? Adonai itu siapa sebenarnya? Nah, ini yang mesti kita pelajari. Jangan menyembah sesuatu yang tidak dikenal. Itu perempuan Samaria tadi itu, yang ketemu Tuhan Yesus di sumur Yakub. Tuhan bicara gini, kamu menyembah Allah yang tidak kau kenal. Gitu kan? Perempuan itu berkata, kami menyembah di Gunung Gerizim. Kalau mereka di Yerusalem kan? Kamu menyembah yang nggak dikenal berarti. Allah itu nggak begitu. Di Yerusalem atau di gunung atau di mana gitu. Enggak. Jadi kita sudah tahu. Tujuan ibadah kita harus ke YHWH itu. Adonai. Yang di kemudian hari, Yesus kita kenal. Yohanes 4 ayat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu kalau baca Alkitab ya, direnungkan baik-baik. Perempuan ini tentu tahu
nubuatan Yesaya tadi. Karena itu terkenal. Tentu tahu. Orang Yahudi juga tahu. Apalagi Tuhan Yesus. Pasti tahu. Yang tadi itu, Yesaya. Tidak ada juru selamat selain aku, Adonai. Tidak ada Elohim selain Adonai. Jadi Elohimnya Israel, itu ya Adonai itu. YHWH. Gitu loh maksudnya. Itu yang akan jadi juru selamatmu. Gitu. Ya. Nah, di zamannya Tuhan Yesus, ayat itu sangat terkenal. Semua orang tahu. Apalagi yang religius pasti tahu. Nah, perhatikan baik-baik percakapan ini. Perempuan Samaria ini berkata kalau Mesias datang, ia akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kami. Artinya, sang perempuan ini tahu cerita itu, Mesias akan datang. Gitu loh kalau baca. Mesias akan datang dan dia akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kami. Gitu. Lalu apa responnya Tuhan Yesus? Akulah dia. Yang kamu tunggu-tunggu itu aku dia. Ngerti nggak maksudnya kalau Tuhan Yesus berkata akulah dia? Masih ingat? Tidak ada juru selamat selain Adonai. Tidak ada Allah lain selain Adonai. Akulah dia. Berarti Tuhan Yesus mengaku dong bahwa dia Tuhan huruf besar tadi. Adonai. Dia juru selamat. Dia Elohim. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Akulah dia. Jadi jangan pernah ada di antara saudara atau siapapun yang mengatakan di Alkitab, nggak pernah ada Pak, Tuhan Yesus ngaku dia Tuhan. Kok buta huruf atau apa? Suruh baca ini. Di Alkitab tuh banyak sekali. Akulah dia. Nanti suatu hari Tuhan Yesus diadili di pengadilan agama. Ditunjuk sama orang. Kamu anak Allah. Kau yang mengatakannya. Itu bukan nggak setuju, setuju. Sebab ketika dicambuk, dihukum, Tuhan menyerah saja. Karena memang benar yang dikatakan itu. Jadi jangan bilang nggak pernah ngomong. Banyak orang asal-asalan ngomong. Nggak mau nanya lagi, nggak ngerti. Ngomong sembarangan. Mana Alkitab ada Yesus Tuhan? Suruh sini dia, belajar SK. Aduh, sebab ini penting loh. Kalau orang tidak tahu siapa Tuhan, siapa juru selamat, siapa dia yang benar, ibadahnya mau ditujukan ke siapa? Kau beribadah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Tapi kita semua tahu kita beribadah kepada Allah yang kita kenal. Adonai yang menjadi Tuhan Yesus. Amin ya. Oke. Nah, jadi kalau orang beribadah dengan tujuan yang lain ya sudah percuma, udah nggak usah diomongin isinya. Apalagi kalau diomongin isinya, apa sih isi ibadahnya? Nggak ada artinya sama sekali itu. Ngawur kesana kemari, jahat lagi. Akhirnya jahat sama sesama. Ujungnya cuma begitu. Buktikan kalau nggak percaya. Di depan mata kelihatan kok. Nah, sekarang masalahnya kita nih. Kita mau beribadah yang sempurna Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Ini dia pertanyaan sesungguhnya. Ini baru pertanyaan. Sebab kalau enggak hidup kita sia-sia loh. Wong hidup cuma sebentar. Iya kan? Hidup kita enggak lama. Kita enggak tahu kapan kita mati, kita enggak tahu. Sebelum mati juga kalau Tuhan Yesus datang ya sudah selesai lah. Iya kan? Nah, oke. Kalau kita benar mau ibadah yang sempurna, ikutlah Tuhan Yesus. Belajarlah sama Tuhan Yesus. Dalam segala hal. Jangan belajar sama yang lain. Ada orang yang hobinya perjanjian lama terus. Ayat-ayatnya perjanjian lama terus. Favoritnya nabi tertentu. Favoritnya, bahkan bukan nabi, orang biasa. Doa Yabes. Yabes siapa itu? Orang biasa kan? Hobi banget gitu. Belajar itu sama Tuhan Yesus dalam segala hal. Ada amin?
Yang jelas ya, ibadah yang sempurna itu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Bapa. Jadi ciri yang pertama, kehendaknya. Bukan ku. Kalau ibadahnya mau sempurna, lupakan kepentingan diri sendiri. Orang yang masih pikirannya kepentingan diri sendiri nggak bisa beribadah dengan sempurna. Sudah pasti. Tuhan yang ngomong, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Nggak bisa belajar dia. Apa sih, Bapak Ibu, kenapa sih dari dulu kita nggak mau berubah? Lepaskan semuanya. Lepaskan tuh bukan rumah dijual, dibuang sekali. Bukan begitu. Lepaskan itu jangan merasa memiliki. Semua itu milik Tuhan. Amin. Jangan pelit kalau gitu. Sama sesama pelit. Bertobat dalam segala hal. Ya. Oke, ciri kedua. Dia tentu teosentris. Pusatnya penyembahan itu Tuhan. Bukan egosentris. Bukan diri sendiri. Perhatikan ibadah yang salah. Ngajarin untuk diri sendiri. Kalau ikut Tuhan Yesus, aku enak, sehat, diberkati, kantongku tebal. Punya rumah di bumi. Punya rumah di surga, enak sekali loh. Ngomong sembarangan. Sudah lakukan kehendak Tuhan belum? Percuma punya rumah di bumi kalau nggak melakukan kehendak Tuhan. Makanya pusat yang benar ajaran itu Tuhan, bukan diri sendiri. Teologi kemakmuran, pusatnya diri sendiri pasti. Mau kaya raya di bumi. Oh, diri sendiri itu. Angkat dompetmu. Ah, itu pusatnya siapa itu? Tuhan disuruh ngisi dompet. Coba bayangin. Ibadah macam apa itu? Siapa yang ngajarin begitu? Nggak ada. Ngarang sendiri dia. Ada amin nggak ini? Hidup ini cuma sekali, Bapak Ibu. Jangan salah mengerti. Ya. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Jangan merasa asik aku diberkati untuk diriku sendiri. Wah, percuma itu. Hidupnya sia-sia. Ibadah yang sejati, yang benar itu, dia pasti tekanannya batiniah. Bukan fisik. Pasti. Ada orang yang tekanannya fisik. Kesembuhan. Kesembuhan fisik maksudnya. Loh, saya bukannya nggak setuju kesembuhan loh. Kalau orang sakit, kita mau sembuh. Tapi bukan itu tujuannya. Sebab banyak orang sakit tidak sembuh. Dipanggil pulang sama Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Amin ya. Kesembuhan itu bukan fisik yang dimaksud. Yang dimaksud kesembuhan pikiranmu, jiwa, batiniah, karakter. Itu ibadah itu begitu, bukan fisik. Kok fisik buat apa? Banyak orang ngurusin fisik, jubahnya dibagusin. Jubah agama. Ya kan? Apalagi? Warnanya harus putih, suci. Apalagi? Luarnya yang dia pikir itu beribadah. Ibadah yang sejati itu bukan soal lahiriah, tapi batiniah. Ibadah yang sejati itu bukan soal persembahan fisik. Persembahan yang fisik. Korban, domba. Itu sudah lewat, bro. Itu zamannya Taurat. Ibadah yang sempurna itu zaman Tuhan Yesus sekarang. Bukan persembahan fisik. Yang diinginkan Tuhan fisik atau non-fisik. Kalau dulu kan fisik itu kurban. Apa itu? Kurban bakaran. Ada merpati juga. Macam-macam. Ada hasil bumi perpuluhan. Ada buah sulung. Persembahan fisik itu. Yang diinginkan Tuhan bukan itu. Zaman itu sudah lewat, bro. Kok ngajarin gitu terus? Salah itu. Persembahan yang sempurna itu
seluruh tubuh kita diberikan ke Tuhan. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh yang hidup. Amin. Iyalah. Di gereja banyak permainan. Kasih 1/10. Nanti dibalas Tuhan. Dibalasnya 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Ini dagang apa persembahan? Ngajari nggak benar. Kasih semua milikmu untuk Tuhan. Bukan buat gereja, untuk Tuhan. Itu baru benar. Diajarin benar nggak mau. Dibilang kita anti perpuluhan. Kita bukan anti perpuluhan, 10% kurang semuanya. Persembahan yang benar itu, korban yang benar itu bukan quantity. Bukan quantity yang penting. Perhatikan, bukan jumlah. Bukan juga jenis persembahannya. Bukan. Ya, bukan. Tuhan mau kita. Tuhan mau hati kita. Ini sebenarnya nggak ada yang baru loh yang saya katakan ini. Cuman mau kita rangkai supaya kita pulang dengan, iya Tuhan aku belum sempurna. Aku mau sempurna. Gitu loh. Ya. Berubah. Sudah berapa lama jadi Kristen nggak berubah-berubah? Nunggu apa? Ada yang ditunggu? Kalau nggak mau berubah itu ada yang ditunggu. Saya kadang-kadang bingung loh. Saya lagi mikirin, saya berubah apa enggak ya? Jangan-jangan saya juga belum berubah. Setiap saat loh. Waduh, kita itu udah nggak hitungan, udah waktu juga nggak hitungan. Ya. Setiap hari kita harus lakukan kehendak Tuhan. Dalam segala hal. Jangan ibadah dijadikan barter, tukar tambah. Ku kasih ini Tuhan, berkati aku ya. Itu kan perdukunan. Kok dukun kan gitu, transaksi. Kalau orang datang ke dukun kan transaksi. Ini ku kasih ayam hitam, kasih rezeki ya. Transaksi ke Tuhan mau disamakan sama begitu. Udah bagus loh dikasih hidup. Udah bagus kita bisa hidup. Loh saya serius. Kita bisa nafas gini. Ini udah bagus. Kebagusan. Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, waduh. Oksigen yang kita hirup ini berapa? Nggak bisa dihitung loh. Makanya ya kalau orang sadar sesadar-sadarnya, ngerti kebenaran, mengerti betapa Tuhan mengasihi kita akan hidup dengan hati-hati Tuhan. Aku nggak mau salah ya Tuhan ya. Aku mau belajar membenahi sikap hati yang selama ini kurang ajar. Dulu kalau berdoa, coba bayangin. Tuhan aku mau tidur. Jagai pintu depanku. Pintu belakang. Jendela-jendela. Genteng sekalian situ. Itu ciri-ciri bahwa kita dulu tidak mengerti. Kita memperlakukan Tuhan seperti jongos. Seperti satpam. Kalau kita sudah mengerti, dia raja di atas segala raja. Kita takut. Kita tidur pun nggak perlu, Tuhan tolong. Nggak perlu, dia tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Yang jadi masalah itu bukan bagian Tuhan. Yang jadi masalah itu bagian kita. Apakah kita sudah melakukannya atau belum? Itu masalahnya. Itu yang harus kita perkarakan seumur hidup kita. Selama hayat masih dikandung badan. Sampai kita menutup mata. Itu masalahnya itu di situ, bukan Tuhan masalahnya. Jadi ketika seseorang memuji Tuhan, Tuhan engkau sungguh baik Tuhan. Iya benar. Itu benar 100%. Ditanya balik sama Tuhan, kau sudah baik belum? Kalau aku baik, kau baik gak? Sebab perintah Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan gak ada tolerir. Separuh ya Tuhan, boleh gak? Separuh kudus. Gak ada. Gak ada tolerir sama sekali. Coba kita baca Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Dua ayat ini luar biasa sebenarnya. Kalau kita mengerti dengan baik. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah. Inilah yang dipakai dalam teks asli latreia. Masih ingat dulu tadi? Latreia. Latreia itu pelayanan. Service. Atau latreia itu worship, penyembahan. Kalau kau mau melayani Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, mau menyembah Tuhan dengan benar, persembahkan tubuhmu yang hidup. Bukan perpuluhan. Bukan sebagian hartamu. Bukan sebagian waktumu. Bukan sebagian yang kau punya. Semuanya persembahkan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, yang sempurna. Sejati di sini dipakai kata logiken atau akar katanya logikos. Logikos. Bapak Ibu kalau dengar kata logikos, kira-kira sudah bisa nebak ya? Logika. Itulah ibadah yang logik. Ibadah yang benar, yang logik itu yang begini ini. Yang logik. Yang rasional. Yang apa lagi? Yang reasonable. Yang reasonable itu apa ya? Yang bisa diterima, yang beralasan. Ya, reasonable. Yang intelligent. Intelligent apa? Itulah ibadah yang cerdas. Satu lagi. Itulah ibadah yang true. Yang benar. Ibadah yang logik itu yang begitu. Persembahkan tubuh kita. Kalau dulu persembahannya adalah burung merpati, domba dibakar. Ya kan? Kalau sekarang, bait Allah dihancurkan. Apa artinya? Itu sengaja Tuhan izinkan. Bait Allah nggak usah lah. Nanti kalau ada bait Allah, kau persembahkan korban. Nggak ada. Tubuhmu bait Allah. Tubuh kita bait Allah. Korbannya apa? Domba lagi? Tidak. Seluruh tubuh kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Itu persembahan yang benar itu begitu. Itu yang logik. Itu yang reasonable. Itu yang bisa diterima oleh Tuhan. Persembahan itu bukan 10%. 12, 20. Bukan. Persembahan itu nggak hitung-hitungan, uang milik Tuhan. Bagi yang nggak punya uang, wah saya nggak ngasih nih, ngutang nih. Nggak ada urusan. Tuhan juga tahu kok. Justru gereja yang harus tolong dia. Karena nggak punya kekurangan kan. Belajar tuh yang benar. Perpuluhan untuk apa? Untuk menolong yang kekurangan. Baca Alkitab. Bukan dikantongin. Gemes lihatnya. Habis semua disalahgunakan. Orang nggak bisa sempurna kalau begitu permainannya. Seluruh tubuh kita milik Tuhan. Kalau seluruh tubuh kita milik Tuhan, kita nggak berani ngomong sembarangan. Nggak berani matanya untuk lihat sesuatu yang tidak pantas. Nggak berani kupingnya dipakai untuk mendengar sesuatu yang tidak pantas didengar. Amin. Orang kalau diajar begini harus jadi bisa beribadah dimanapun tempatnya. Melayani Tuhan itu, menyembah Tuhan itu, memberikan seluruh tubuh kita untuk Tuhan. Seluruh tubuh itu artinya seluruh hidup kita. Itulah ibadah yang logik. Ibadahmu itu nggak logik. Tuhan kau suap-suap pakai sesuatu itu biar senang Tuhan. Nanti kau senang, aku diberkati. Memangnya Tuhan begitu? Memangnya Tuhan mau tujuannya apa Tuhan begitu? Nggak logik kan? Yang logik itu kamu berubah seperti aku, kata Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Soal harta dunia nanti bubar, bumi akan jadi neraka. Nanti ku bawa kau ke sana. Ke langit yang baru, bumi yang baru. Di sana hanya ada kebenaran. Artinya orang-orang yang ke sana harus orang-orang yang benar. Kan begitu mestinya ibadah. Lah kok ibadah datang ya, nanti banyak berkat. Tokomu akan laris.
Ibadah macam apa itu? Ibadah itu justru hidup kita ini loh yang mesti berubah. Itu persembahan yang harum bagi Tuhan. Jadi persembahan itu bukan sesuatu yang berbentuk fisik ataupun non-fisik, tapi hidup kita seluruhnya untuk Tuhan. Ibadah yang sempurna itu. Yang reasonable itu. Logikos. Paulus menggunakan kata logikos. Wah, mantap. Logik. Di ayat kedua tadi dikatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Sebab barang siapa serupa dengan dunia atau mencintai dunia, ia musuh Allah. Ia musuh Tuhan. Ia musuh YHWH. Ia musuh juru selamat. Amin. Kalau juru selamat datang ke dunia ini menebus kita, supaya kita menjadi seperti yang dia inginkan, yang beliau inginkan, yang Adonai inginkan, yang Tuhan inginkan. Kan begitu mestinya. Kita itu dibeli itu supaya kita berubah. Kita jadi milik Tuhan. Ini bagaimana ya, orang nggak dibiasakan mendengar yang benar jadi agak kaget kali. Di ayat 2 dikatakan berubahlah. Metamorfoste, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi apa? Akal budi. Mindset. Intelligent. Kecerdasanmu berubah, jangan begitu. Lawan setan kok tabur-tabur garam. Ini apa sih? Kalau masak boleh tabur garam. Lawan setan tabur garam. Iya loh, bener ada. Lawan setan tabur garam. Ini Kristen lagi. Ada yang pakai beras kencur segala. Coba. Beras kencur yang mendingan diminum daripada ditabur-tabur. Sehat. Ibadahmu itu ibadah yang gak logis. Udah gak logis, gak alkitabiah lagi. Ngarang lagi. Itu ibadah yang sia-sia itu begitu. Lawan setan, nah ini yang satu ini ntar tersinggung lagi orang-orang. Lawan setan ke perempatan jalan. Tabur-tabur minyak. Supaya apa? Supaya setannya pergi, Pak. Loh, kan perempatan di sini kok usir. Lah perempatan di sana? Loh kan dia pindah gitu. Oh, tiap perempatan seluruh dunia aja kok datangi. Supaya setan nggak punya tempat di bumi. Pindah ke bulan. Perempatan tertentu diusir, dia pindah ke perempatan lain lah dia. Kau usirin perempatan-perempatan, pindah ke rumahmu ntar. Aduh, orang-orang itu nggak ngerti kebenaran ya. Setan itu di mana-mana. Setan itu di mana-mana. Iya. Yang jadi masalah itu kitanya. Kita ada Roh Kudus, nggak ada masalah dengan setan. Biarin aja dia. Anggap aja dia kecoa lewat. Emang kalau ada kecoa lewat terus kita kejar-kejar gitu ya? Kan enggak, biarin aja lah. Cuekin aja. Mau setan lewat, biarin aja. Nggak ada urusan kita sama setan. Ya, ibadah itu yang benar. Jangan yang aneh-aneh gitu. Makanya nggak jadi berkat hidup orang-orang itu. Karena ibadahnya sama dengan perdukunan. Aneh-aneh aja gitu. Hidupnya nggak berubah sampai mati juga. Nah, kenapa harus berubah pola pikirnya dan sebagainya tadi? Kenapa harus berubah? Supaya berubah mindset dan seterusnya, akal budi dan seterusnya. Kenapa? Supaya bisa mengidentifikasi, bisa mengenal, bisa membedakan kehendak Allah. Manakah yang agaton? Agaton itu mana yang baik? Manakah yang euareston? Ini diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia berkenan. Sebenarnya arti lainnya pleasing, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang berkenan ini yang menyenangkan.
atau acceptable, yang diterima oleh Tuhan. Ibadah yang benar tuh yang begini, yang diterima oleh Tuhan. Dan yang teleion, yang sempurna maksudnya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan menebus kita itu bukan supaya udah ditebus ke surga. Bukan begitu. Ditebus. Tapi kamu harus seperti aku. Proyek terakhir sebelum Tuhan datang. Rohku tinggal dalam diri kamu. Kenapa? Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Supaya apa? Supaya kau jadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau khotbah ini ya, gampang dimengerti sih. Dan gampang juga amin-amin gampang. Tapi seperti biasa, kalau nggak dilakukan, percuma. Oke, kita simpulkan dulu sebentar ya. Jadi ibadah yang sempurna itu bukan soal lokasi. Oh, kalau aku ke Yerusalem, lebih didengar Tuhan. Enggak. Mau di Yerusalem, mau di sini, mau di Jakarta, mau di gunung, di puncak, sama saja. Amin. Bukan soal lokasi. Bukan soal waktu. Oh, kalau bangun jam 4, Tuhan masih seger. Ini apa ya? Ada pikiran-pikiran seperti itu loh. Jam 5, nanti jam 10 doa lagi. Kok Tuhan buka praktek gitu kayaknya. Setiap saat kita harus berhubungan dengan Tuhan. Ada amin? Kalau ada waktu-waktu khusus itu oke. Tapi jangan berpikir, kok jam tertentu nih Tuhan lebih bisa menerima. Enggak, tidak tergantung waktu. Yang berikutnya, tidak tergantung dari kiblat. Kalau berdoa ngadep Yerusalem lebih diterima. Sebab dulu bait Allah ada di Yerusalem. Enggak. Tuhan sudah tinggal dalam diri kita. Jadi kita mau ngadep sana kayak mau ngadep sini. Sama aja Tuhan di dalam. Lagi pula itu roh. Roh enggak kenal mata angin. Utara, selatan, barat, timur. Enggak ada hubungan sama sekali. Roh. Ada amin? Ibadah yang benar itu begitu. Dan tidak tergantung liturgi. Liturgi itu apa? Seragam. Oh, kalau putih-putih lebih diterima sama Tuhan. Enggak. Biar gelap-gelap tapi hatinya putih. Nah, mestinya begitu. Ya. Jadi bukan soal warna. Bukan juga soal penampilan lahiriah. Oh, kalau saya botakin lebih kelihatan sakti saya. Enggak, bukan. Enggak ada hubungan. Atau saya rambutnya panjang, biar mirip-mirip Tuhan Yesus. Nggak pengaruh. Atau pelihara janggut, biar kelihatan orang Israel. Nggak ngaruh sama sekali. Atau jenis iramanya. Oh, kalau keroncong, lemes Pak. Yang lemes kan kamu, Tuhan nggak. Oh, Tuhan bisa menerima semua irama. Ya. Satu lagi yang penting. Bukan soal bahasa. Oh, ibadah kalau pakai bahasa Ibrani, Tuhan lebih ngerti. Oh, ini ngaco ini. Ada orang tertentu yang memuja bahasa Ibrani loh. Mengkultuskan. Salah itu. Di surga pun bahasanya Ibrani. Waduh, ngaco ini. Salah itu. Meskipun Alkitab kita memang ditulis dalam bahasa Ibrani. Saya nggak mengatakan bahasa Ibrani nggak penting. Bukan, penting sekali. Kalau mau mengerti perjanjian lama, harus belajar bahasa Ibrani. Harus belajar sastra Ibrani. Harus belajar budaya Ibrani. Supaya mengerti kalimat-kalimat itu dengan benar. Tapi bukan berarti kalau kita pakai bahasa Ibrani lebih diterima oleh Tuhan. Bukan. Lebih mengerti. Beda. Tuhan nggak mempermasalahkan soal bahasa. Apalagi kalau ngusir setan. Oh, pakai bahasa Ibrani lebih. Itu ajaran-ajaran mistik itu suka begitu. Ajaran mistik yang lebih aneh lagi gini. Hurufnya Tuhan ini digunting. Mana ya tadi ya? Digunting.
Loh, kok nggak ada? Tulis sendiri aja. Digunting, tempel di rumah. Biar setan takut. Waduh, banyak orang begitu tuh pikirannya. Makanya nggak bisa beribadah yang benar. Ibadah yang benar itu dari dalam hati, tulus. Persembahkan semua yang ada pada kita. Padahal firman Tuhan ayatnya jelas loh padahal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiran atau akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau mau diterusin banyak itu, dengan segenap waktumu, dengan segenap hidupmu, dengan segenap uangmu, dengan segenap apa yang ada padamu. Itu baru cinta yang sejati. Kalau cinta masih hitung-hitungan itu bukan cinta. Jadi kalau ada orang nanti kalau cari jodoh ya, terus jangan cari orang yang pelit. Suami sama istrinya pelit. Hitung-hitungan. Aduh, nggak usah deh yang begituan. Cinta sejati itu justru berkorban. Bukan makan korban. Loh iya dong. Justru cinta itu aku mengorbankan diri. Tuhan Yesus sudah kasih contoh mengorbankan diri. Kita pun harus mengorbankan diri bagi dia. Kok malah makan korban? Korbannya banyak lagi. Istri sendiri jadi korban. Dibentak-bentak, ayo. Banyak loh kasus begitu. Istri dibentak-bentak. Waduh, suruh bertobat tuh suaminya. Suruh sering-sering datang ke sini. Biar disetrika sama kita. Biar jadi lemah lembut. Ya. Oke. Nah, jadi hidup kita cuma sekali, kita mau ibadah yang sempurna, yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu perlu ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah mengambil alih kesadaran manusia. Agar manusia itu, kenapa tidak diambil? Agar manusia belajar membuat keputusannya sendiri, belajar mencintai Tuhan dengan benar, belajar beribadah dengan benar, belajar hidup dengan benar. Kalau manusia diambil alih kesadarannya, manusia nggak belajar. Dan manusia nggak bisa beribadah sempurna karena jadi robot. Manusia dibiarkan mempunyai kehendak bebas oleh Tuhan, tapi dimintai pertanggungjawaban. Nggak bisa orang beralasan, aku nggak ngerti Tuhan. Nggak ngerti kenapa nggak datang belajar. Nggak bisa Tuhan, aku lagi ada kerjaan. Nggak apa-apa, di YouTube sudah ada sekarang. Alasan apa lagi? Ayo, apa lagi? Nggak sempet Tuhan, ya udah. Nanti Tuhan bilang, aku pun nggak sempet sama kamu. Habis nggak sempet, capek deh. Oke, kita gambar sekarang. Jadi begini loh Bapak Ibu, kalau kita itu hidup cuma satu. Tujuan kita itu, hidup beribadah kepada Tuhan yang benar tadi. Hidup ini sebenarnya ibadah. Emang ada hidup yang lain, versi lain. Hidup ini ibadah, itu sebenarnya. Cuma masalahnya tidak semua orang beribadah. Ada banyak orang digandoli itu apa ya? Diseret, ditarik oleh sesuatu sehingga dia nggak bisa beribadah. Diseret dengan beban dan dosa. Nggak bisa dia beribadah sempurna. Diseret dengan beban dan dosa. Makanya Alkitab berkata, tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kamu. Ini maksudnya, sebagian lagi, kalau orang mau beribadahnya sempurna, arahkan mata kita ke Tuhan. Arahkan seluruh hidup kita ke Tuhan. Arahkan jiwa kita ke Tuhan. Sebagian orang meleset, belok arahnya ke mamon dan lain-lain. Itulah orang yang tidak setia. Alkitab berkata, kamu pejinah-pejinah,
laki-laki dan perempuan. Berjinah dengan dunia. Ada kekasih jiwamu di depan, kamu gak mau menyambutnya. Kamu malah berjinah dengan dunia. Mestinya kamu menggunakan semua yang ada ini untuk bersahabat dengan Tuhan. Untuk beribadah dengan Tuhan. Untuk menyembah Dia dengan benar. Untuk menyenangkan Dia dengan benar. Karena Dia Tuhan kita. Tuhan kita. Adonai. Kurios yang benar. Amin. Ini dia. Jadi sebenarnya manusia itu sederhana sih. Serahkan saja sama Tuhan semua hidup kita. Belajar. Belajar jangan malas. Saya sudah umur sekian Pak. Apalagi sudah umur segitu tetap nggak mau belajar. Belajar umur berapapun sampai menutup mata. Amin. Ibadah yang sempurna itu justru menyenangkan Tuhan dan menyenangkan kita juga. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebagai penutup, iman yang sempurna, ibadah yang sempurna itu bukan yang hanya di pikiran. Yakobus 2 ayat 24 dan 26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebentar. Perhatikan baik-baik. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena. Ada orang yang ngomong nggak perlu perbuatan. Baca ayat ini nggak loh? Ayat berani ditip X. Ini ayatnya jelas, jangan kau rubah-rubah ya bro. Orang dibenarkan itu karena perbuatan dan karena iman. Terus, ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iya, jelas ya, nggak perlu dijelaskan yang itu. Yang itu nggak perlu dijelaskan. Jadi Bapak Ibu ya, ibadah, ingatnya begini aja, kita sedang hidup di hadapan Tuhan. Kalau udah masih di hadapan Tuhan masih nggak benar, udah memang nggak niat orang itu. Kalau ada di hadapan Sang Raja, artinya apa? Kita hidup itu in the presence of God. Di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Sekarang ini. Karena roh Allah tinggal dalam diri kita. Yang kedua, kita hidup itu di bawah otoritasnya Tuhan. Lakukan semua perintahnya. Yang ketiga, kita hidup itu untuk kemuliaannya. To the glory of God. Amin ya. Waktunya pendek. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Kita tidak tahu sebenarnya. Jadi jangan tunda-tunda. Ada orang yang dipanggil malam ini bisa? Tahun depan bisa? Kita tidak tahu sebenarnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini, Bapak Ibu beruntung. Sebab lagu-lagu kita sering mengingatkan kematian. Itu sangat beruntung. Jangan lagunya menghibur melulu, nggak taunya udah mau mati. Mestinya kita itu ya, sudah kondisinya sudah benar nih. Pengkondisiannya sudah benar. Tinggal kita sendiri yang harus lakukan semuanya. Kita semua, bagian kita. Masing-masing kita. Mestinya setiap kita gini. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu ya, saya itu kalau malam sering loh membayangkan ya, Tuhan, kapan ya kita dipanggil pulang ya Tuhan? Jangan sampai kalau aku dipanggil pulang, belum siap. Itu serius loh, setiap hari saya, aduh Tuhan, kok waktu berjalan begitu cepat ya? Cepat sekali. Anak saya masih kecil-kecil.
Saya lihat setiap hari, Tuhan tolong anak saya. Jangan sampai hidupnya sia-sia. Saya bertobatnya juga terlambat. Anak saya jangan mengulang kesalahan yang sama. Kita semua jangan ngulang-ulang kesalahan yang sama terus. Menunda-nunda pertobatan. Amin ya. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.